warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Melawati Eksanti, NIM 195221084 dari Akuntansi Syariah kelas 3C. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nur Indah Wulansari, NIM 195221104 dari kelas Akuntansi Syariah 3C. Perkenalkan, nama saya Ersa Abdullah Rahman. Saya dari kelompok 6 NIM 195221087. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran. Pemasaran merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, menyarankan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, lalu dalam proses marketing ini juga merupakan sebuah proses atau pendefinisian, pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk maupun jasa. Definisi marketing atau pemasaran ini juga merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Nah, dalam pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, dalam promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya, mereka juga melibatkan seorang selebriti maupun selebgram atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk yang dipasarkannya. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat desain atau kemasan untuk menarik para konsumennya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis peluang pasar. Nah, apa sih itu analisis peluang pasar? Analisis peluang pasar merupakan suatu keadaan yang real atau nyata yang harus dihadapi oleh setiap kalangan organisasi di mana mereka hidup di bawah tekanan perubahan. Nah, dalam melakukan aktivitas analisis pasar ini sangat penting karena perusahaan perlu untuk mengerti dan memahami berapa besarnya peluang yang tersedia dalam memasarkan produknya dan dapat menetapkan apakah pasar cukup besar untuk mendukung produk lain dan masih memberikan keuntungan lain. Nah, dalam melakukan analisa peluang pasar ini juga merupakan suatu proses riset pasar terhadap faktor-faktor lingkungan luar yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan. Nah, lalu selanjutnya adalah cara mengidentifikasi suatu peluang pasar. Yang pertama adalah mengamati kebutuhan yang banyak diperlukan oleh para konsumen. Yang kedua adalah mengetahui kapan konsumen membutuhkan kebutuhan tersebut. Yang ketiga, menentukan karakter konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun pendidikannya. Yang keempat, memperkirakan daya beli konsumen yang sesuai dengan pendapatannya. Yang kelima adalah memperhatikan apakah pasar banyak pesaing atau tidak. Selanjutnya, yang harus diketahui dalam menganalisa suatu pasar, yang pertama adalah potensi pembeli terhadap barang. Yang kedua, motivasi dan public speaking yang baik terhadap konsumen dalam penjualan produk. Yang ketiga adalah pengukuran pasar. Yang keempat adalah sifat-sifat konsumen. Yang kelima adalah pengaruh pasar eksternal. Dan yang kelima adalah analisa pesaing atau pesaing yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Karyawan di dalam perusahaan merupakan sumber daya terpenting guna untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang telah dibuat
Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan merupakan hal yang penting untuk bisa meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan tips 7 cara efektif meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, menyediakan lingkungan yang terbaik bagi para karyawannya. Nah, di sini lingkungan tentu saja mendukung produktivitas karyawan perusahaan. Karena bila karyawan merasa tidak nyaman, semangat bekerja pun malah akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, perusahaan harus bisa membuat suasana yang lebih santai dan bisa mendukung kinerja para karyawan, dan mereka memiliki kepuasan kerjanya sendiri. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan. Nah, di samping ini, memberi pelatihan pada karyawan perusahaan juga sangatlah dianjurkan guna mendukung kepuasan kerja karyawan. Nah, ini bisa membantu sumber daya manusia yang cekatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya adalah fasilitas pendukung. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan juga bisa memberikan kepuasan kerja pada karyawan. Selain itu, mereka juga bisa lebih produktif tanpa adanya hambatan ketika bekerja. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan semangat kerja pada karyawan. Di samping menuntut para pekerja untuk menghasilkan suatu produk, para pengelola perusahaan baiknya memberikan semangat agar para karyawannya bisa menyelesaikan pekerjaannya secara maksimal. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan dukungan apabila diberi suatu ide. Nah, jangan membuat karyawan merasa segan untuk mengeluarkan pendapatnya meskipun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Biarkanlah mereka mempertimbangkan kembali dan latih mereka untuk terus kreatif dan percaya diri. Nah, selanjutnya memberikan tujuan dan target sesuai kemampuan. Karyawan tentunya mempunyai tujuan dan target yang besar. Perusahaan membutuhkan sebuah tim. Sementara itu, di dalam tim juga harus bisa memberikan tugas sesuai dengan kemampuan-kemampuan personalnya. Nah, lalu yang terakhir adalah terima saran dari karyawan bila itu memang benar dan baik. Meskipun perusahaan sudah menetapkan suatu target dan tujuan, bukan berarti harus menutup telinga dari saran yang diberikan oleh karyawannya. Karena bisa jadi ketika karyawan menjalankan pekerjaannya, mereka menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan agar karyawan tidak mendapatkan kesalahan. Menerima saran dari karyawan bila memang itu benar dan baik bagi perusahaan. Ciptakan suasana diskusi yang bisa saling mendukung. Dan jangan pernah egois karena perusahaan berada di pihak tertinggi. Nah, itulah cara efektif meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Octavia, untuk melanjutkan presentasi ini. Akan menjelaskan mengenai memahami perilaku konsumen. Dalam fungsi pemasaran, tentunya kita harus memahami perilaku konsumen. Kenapa? Tentunya kita akan dapat memperoleh manfaat dari memahami perilaku konsumen. Manfaat yang pertama adalah kita akan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis ini terdiri dari motivasi dan juga sikap, di mana motivasi merupakan keadaan ketika seseorang telah dapat
memenuhi kebutuhannya yang paling penting, sehingga hal tersebut akan mampu memotivasi orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang selanjutnya. Selanjutnya adalah faktor pribadi. Faktor pribadi ini biasanya ada dalam diri kita, baik dalam segi ekonomi maupun gaya hidup kita. Misalkan ketika seseorang mempunyai ekonomi menengah ke atas, orang tersebut akan cenderung untuk membeli barang-barang yang branded atau ternama, bisa dikatakan mahal. Dan ketika seseorang yang mempunyai ekonomi menengah ke bawah, orang tersebut akan cenderung untuk membeli barang-barang yang biasa saja atau murah yang ditawarkan dengan kualitas yang bagus juga. Faktor sosial ini biasanya ada di lingkungan kita atau di keluarga kita. Selanjutnya, apalagi manfaat yang dapat kita peroleh dalam memahami perilaku konsumen? Manfaat selanjutnya adalah kita akan dapat mengetahui proses pembelian. Proses pembelian terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah pencarian informasi. Seseorang yang ingin membeli sesuatu atau ingin memenuhi kebutuhannya, tentunya ia akan mencari informasi terlebih dahulu, baik mengenai kualitasnya, baik harganya, dan juga warna-warna yang dia sukai. Informasi-informasi tersebut dapat ia peroleh melalui keluarganya, rekan-rekannya, teman-temannya, atau juga dapat ia peroleh dari media sosial. Tahap yang kedua adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan keadaan ketika seseorang telah mendapatkan beberapa informasi. Misalkan, ia telah dapat informasi dari pihak A, pihak B, maupun pihak C. Dari 3 pihak tersebut, kita akan memilah mana informasi yang sangat recommended untuk kita. Tahap yang ketiga adalah tahap keputusan pembelian. Dalam keputusan pembelian ini, biasanya konsumen akan membeli suatu barang atas dasar beberapa motif. Motif yang pertama adalah motif rasional. Motif rasional ini biasanya seorang konsumen akan membeli barang atas dasar memperhatikan biaya, kualitas, atau warna, seperti itu. Lalu motif yang kedua adalah motif emosional atau irasional. Dalam hal ini, konsumen membeli atau memilih produk, memutuskan untuk membeli itu berdasarkan atas perasaannya, suka atau tidak dengan barangnya, lalu suka atau tidak dengan warnanya. Lalu manfaat apa lagi yang dapat kita peroleh? Yaitu kita akan dapat mengetahui bagaimana tingkat kepuasan konsumen. Ketika konsumen itu puas, bisa dikatakan konsumen akan kembali lagi untuk membeli barang kepada kita. Ketika dia tidak puas, maka besar kemungkinan konsumen tidak akan kembali lagi ke toko kita. Dalam fungsi pemasaran, kita juga harus memperhatikan strategi produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, dan juga digunakan. Produk diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah produk konsumsi. Produk konsumsi ini terdiri atas convenience good atau produk yang mudah diperoleh, shopping good atau produk yang lebih kepada merek-merek ternama. Lalu unsold good adalah produk-produk yang jarang dicari. Klasifikasi yang kedua adalah produk industri. Produk industri merupakan
barang-barang yang diperoleh dan juga digunakan untuk proses yang lebih lanjut. Biasanya, barang-barang ini adalah barang-barang bahan baku. Klasifikasi yang ketiga adalah produk jasa. Jasa merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan kepada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya adalah daur hidup produk. Daur hidup produk terdiri atas 4 masa. Masa yang pertama adalah masa perkenalan. Dalam hal ini, produk yang ditawarkan kepada konsumen itu baru muncul, sehingga belum terlalu banyak diminati oleh konsumen. Masa yang kedua adalah masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan, di sini produk yang ditawarkan itu mulai diminati dan dibeli oleh konsumen. Sehingga dalam hal ini, produsen atau pihak yang menjual itu mendapatkan atau memperoleh laba. Masa yang ketiga adalah masa kadaluarsa. Masa kadaluarsa adalah kondisi di mana produk yang ditawarkan kepada konsumen mulai menurun peminatnya, dan juga laba dari perusahaan tersebut juga akan turun. Masa yang terakhir adalah masa penciutan. Masa penciutan merupakan kondisi di mana barang yang ditawarkan kepada konsumen sudah tidak lagi diminati dan kemungkinan perusahaan juga akan merugi. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan strategi yang harus kita lakukan agar produk yang kita tawarkan terus diminati oleh konsumen. Strategi yang pertama adalah menciptakan merek. Merek merupakan hal yang akan paling dikenal oleh konsumen. Dalam penciptaan merek, kita harus memperhatikan bahwa merek tersebut harus mudah diingat oleh konsumen. Merek tersebut harus juga berkesan modern dan juga terkesan hebat. Strategi selanjutnya adalah menciptakan kemasan. Kemasan merupakan pembungkus dari produk yang kita tawarkan. Kemasan yang digunakan tersebut haruslah menarik. Sehingga dalam penciptaan kemasan kita harus memperhatikan kualitas, bentuk, warna, dan juga kreativitas dari kemasan tersebut. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi adalah penemuan yang terbaru dan beda dari sebelumnya. Yang terakhir adalah label. Label merupakan hal yang berada pada kemasan produk. Dalam label tersebut harus dicantumkan seperti siapa pemilik dari produk tersebut, di mana proses pembuatannya, komposisi dari produk-produk tersebut, dan juga masa kadaluarsa atau tanggal kadaluarsanya. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi harga. Harga merupakan nilai yang diberikan oleh konsumen terhadap barang ataupun jasa. Oleh karena itu, kunci untuk menentukan harga produk terletak pada pemahaman terhadap nilai yang diberikan konsumen kepada produk. Apabila harga lebih tinggi dan nilai yang dirasakan konsumen, pertukaran tidak akan terjadi. Dalam pemasaran jasa, harga sering dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan akan mutu yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, tujuan dari penetapan harga, yaitu yang pertama untuk memaksimalkan laba perusahaan. Kemudian yang kedua untuk merebut pangsa pasar. Dan yang ketiga untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan, karena dengan usaha maksimal perusahaan akan dengan mudah mengembangkan usahanya. Dan yang keempat, mendapatkan harga untuk sasaran yang seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang terakhir, kelima, penetapan harga untuk promosi. Dengan promosi, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan
pasar atau harga yang sesuai dengan konsumen. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama, demand for the product, yaitu perusahaan perlu memperkirakan permintaan terhadap produk yang merupakan langkah penting dalam penetapan harga suatu produk. Kemudian yang kedua adalah target share of the market share, atau yang ditargetkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga, competitive reaction, yaitu bagaimana reaksi dari pesaing. Kemudian yang keempat, skimming pricing and penetration pricing, yaitu mempertimbangkan langkah-langkah yang perlu diambil pada saat perusahaan memasuki pasar dengan harga tinggi atau dengan harga yang rendah. Kemudian yang kelima, under part of the marketing mix, yaitu perusahaan perlu mempertimbangkan kebijakan marketing mix. Kemudian yang terakhir atau keenam, biaya memproduksi atau membeli produk. Kemudian yang H, strategi dan taktik penetapan harga. Untuk yang pertama, strategi pertama adalah penetapan harga line, adalah menentukan sejumlah harga tertentu untuk kategori produk tertentu. Contoh, pakaian pria harganya 55.000, 75.000 dan 125.000. Seluruh pakaian pria tersebut diberi titik harga pada pakaian tersebut. Kemudian yang kedua, penetapan harga psikologi, yaitu taktik harga yang mengambil manfaat dari fakta bahwa konsumen tidak selalu bersikap rasional dalam menanggapi harga yang tercantum. Misalnya harganya 29.995, 49.990 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemberian diskon atau potongan harga. Memberikan diskon tentu berbeda-beda sesuai dengan jumlah pembelian. Misalnya beli 10 diskon 10%, beli 25 diskon 15%, membeli 30 diskon 20% dan seterusnya. Kemudian yang keempat, strategi berdasarkan biaya atau cost oriented pricing. Harga produk persatuan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan biaya total yang dikeluarkan atau ditambah laba yang diinginkan atau disebut cost oriented pricing. Kemudian yang kelima, penetapan harga berdasarkan permintaan. Penetapan harga yang mempertimbangkan keadaan permintaan, keadaan pasar dan keinginan konsumen. Dan yang keenam, penetapan harga berdasarkan pesaing. Penetapan harga yang berorientasi pada pesaing untuk mengimbangi harga pada produk kita. Kemudian yang ketujuh, penetapan harga diskriminasi. Terjadi apabila perusahaan menjual barang atau jasa berbeda-beda, meskipun perbedaan biaya produk tersebut tidak proporsional dengan perkembangan harga. Terdiri atas 4 macam. Yang pertama yaitu berdasarkan konsumen. Contoh, anak-anak dan dewasa membayar harga berbeda jika masuk kolam renang. Kemudian yang kedua, berdasar produk. Contoh, sabun mandi Look dijual lebih mahal daripada Lifebuoy. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tempat. Contoh, naik kereta api kelas ekonomi lebih murah daripada kelas eksekutif. Kemudian berdasarkan waktu. Contoh, biaya telepon pukul 5 sore lebih berbeda dengan pukul 10 malam, tentunya lebih murah. Kemudian yang I yaitu strategi distribusi. Distribusi mencakup usaha untuk memastikan bahwa produk berada di tempat yang sesuai. Distribusi juga memperlancar aliran barang dari konsumen sampai ke konsumen akhir. Perantara memegang peranan dalam menelurkan barang dari konsumen sampai ke tangan konsumen. Secara terperinci ada 4 tugas pokok dari perantara, yaitu yang pertama, akumulator, yaitu mengumpulkan barang dari berbagai produk. Kemudian bulk breaking, yaitu membagi produk produsen dalam kualitas yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian yang ketiga, sorting, yaitu membagi masing-masing kualitas yang lebih kecil ke dalam line produk yang homogen dengan spesifikasi dan tingkat kualitas tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu assorting, yaitu menjual berbagai macam produk secara bersama-sama.
Strategi distribusi berkaitan dengan jumlah perantara yang digunakan untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Manajer harus mempertimbangkan apakah akan mempengaruhi distribusi langsung atau tidak langsung. Apabila digunakan distribusi tidak langsung, bagaimana tingkatan saluran distribusi yang dipergunakan, apakah satu tingkat ataukah 3 tingkatan atau mungkin lebih. Dimensi harus dipertimbangkan untuk ruginya. Di samping itu, manajer juga perlu mempertimbangkan bagaimana pengelolaan distribusi fisiknya seperti biaya transportasi. Kemudian yang terakhir yaitu strategi promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi yaitu semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkenalkan, membujuk, dan mengingatkan pelanggan pada produk atau perantara. Tujuan utama promosi adalah untuk menginformasikan, memengaruhi, membujuk, serta mengingatkan pelanggan tentang produk perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi berkaitan dengan upaya bagaimana orang dapat mengenal produk perusahaan, lalu berminat dan menyukai, akhirnya membeli dan selalu mengingat produk tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, strategi bauran promosi. Sebagaimana diketahui, alat promosi ada 6, yaitu periklanan, penjualan tatap muka, promosi penjualan, publisitas, hubungan dengan masyarakat, dan pemasaran langsung. Kombinasi dari 6 alat promosi tersebut yang paling tepat untuk dipergunakan. Biasanya bentuk barang konsumsi yang digunakan kombinasi tersebut yaitu periklanan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, dan personal selling. Untuk barang industri, kombinasi personal selling, advertising, sales promotion, dan didukung pula dengan direct marketing. Akan tetapi semua itu bergantung pada faktor produk, faktor pasar, faktor pelanggan, faktor media, dan faktor tujuan. Dengan demikian, tugas pokok perencanaan strategi bisnis adalah menentukan kombinasi bauran promosi yang akan mencapai tujuan promosi perusahaan atau organisasi.